3, 2, 1. يا من صليت بكل الأنبياء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Khairatul Muslimah, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi metodologi syarah hadis mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajjah Marhumah MPD. Sebelum kita memasuki materi metodologi syarah hadis, mari kita kenal apa itu metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan, dan logos yang berarti ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi berarti ilmu tentang metode. Kata syarah diambil dari kata syarroha yashrohu syarhan, yang secara bahasa berarti menguraikan dan memisahkan bagian sesuatu dari bagian yang lainnya. Dalam tradisi para penulis kitab berbahasa Arab, istilah syarah berarti memberi catatan dan komentar kepada naskah atau matan suatu kitab. Istilah syarah ini dipakai untuk hadis, sedangkan tafsir untuk kajian Al-Quran. Dalam kitab metodologi syarah hadis karya Dr. Muhammad Al-Fatih Suryali Dilaga MAG disebutkan ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah metode tahlili. Apa itu tahlili? Tahlili berasal dari bahasa Arab, yaitu halala yuhallilu tahlilan, yang berarti menguraikan, menganalisis. Tahlili di sini adalah mengurai, menganalisis, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis Rasulullah dengan memaparkan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai keahlian dan kecenderungan pensyarah. Salah satu kitab yang memakai metode tahlili ini adalah Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ciri-ciri metode tahlili ini bisa dilihat dengan 4 hal. Yang pertama, pensyarahan dilakukan dengan pola penjelasan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif. Yang kedua, dalam pensyarahan hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan serta tidak terlewatkan yang menerangkan sababul wurud. Yang ketiga, diuraikan pula pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ahli syarah. Yang keempat, sudah ada munasabah antara satu hadis dengan hadis lain. Dan yang kelima adalah adanya kecenderungan pensyarah pada suatu madhab tertentu. Nah, apa kelebihannya metode tahlili ini? Yang pertama, ruang lingkup pembahasannya yang luas. Contoh, ahli bahasa mendapatkan peluang luas untuk mensyarahkan suatu hadis dari sisi kebahasaan dan sastranya. Yang kedua, mampu menyampaikan informasi yang erat terkait dengan lingkungan sosial, linguistik, dan sejarah dari teks yang dikaji. Yang ketiga, memuat berbagai ide dan gagasan. Metode ini memberikan kesempatan luas kepada pensyarah untuk mencurahkan ide dan gagasan, sehingga kondisi inilah yang membuat tahlili lebih berkembang pesat dibandingkan dengan metode ijmali. Lalu, kekurangannya apa? Yang pertama, menjadikan petunjuk hadis parsial atau terpecah-pecah, sehingga seolah-olah hadis memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten, karena syarah yang diberikan pada hadis lain sama karena kurang memperhatikan hadis lain yang mirip atau sama redaksi dengannya. Yang kedua, melahirkan syarah subjektif. Dalam metode analisis, pensyarah tidak sadar bahwa dia telah mensyarah hadis secara subjektif.
Dan tidak mustahil pula adanya di antara mereka yang mensyarah hadis sesuai dengan kemauan pribadinya tanpa mengindahkan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku. Kesimpulannya, jika ingin pemahaman yang lebih luas dari suatu teks hadis dengan melihat berbagai aspek, maka metode tahlili ini sangat cocok untuk diterapkan. Kemudian yang kedua adalah metode ijmali. Metode ijmali adalah menjelaskan hadis-hadis sesuai dengan urutan yang ada dalam kutubus sittah secara ringkas, tapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dan dimengerti. Metode ini mempunyai kemiripan dengan metode tahlili dari sistematika pensyarahan. Perbedaannya terdapat dalam segi uraian penjelasannya. Metode tahlili sangat terperinci dan panjang lebar, sedangkan metode ijmali penjelasannya sangat umum. Lalu, ciri-ciri metode ijmali itu apa? Ciri-ciri metode ijmali itu ada dua. Yang pertama, pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Yang kedua, penjelasan umum dan sangat ringkas karena pensyarah tidak memiliki ruang untuk mengemukakan pendapatnya sebanyak-banyaknya. Lalu kelebihan metode ijmali itu apa? Yang pertama, ringkas dan padat. Maksudnya, mensyarahi hadis dengan metode ijmali memang sangat praktis dan tidak bertele-tele, sehingga mempermudah pembaca untuk memahami hadis yang disyarahi. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami. Maksudnya, kosakata yang biasa digunakan dalam metode ini mudah untuk dipahami oleh pembaca pada umumnya. Ketiga, dengan menggunakan metode ini juga dapat membendung pemahaman-pemahaman yang terlalu jauh dari makna hadis yang dimaksud. Adapun kekurangan metode ijmali ini yang pertama adalah gaya bahasa yang digunakan tidak terlalu jauh berbeda dengan hadis yang disyarahi, sehingga akan menyulitkan pembaca untuk membedakan keduanya. Yang kedua, menjadikan petunjuk hadis secara parsial. Yang ketiga, tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Kemudian metodologi syarah hadis yang ketiga adalah muqorin. Metode muqorin adalah memahami hadis dengan dua cara, yaitu pertama, membandingkan hadis-hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda, akan tetapi dalam kasus yang sama. Yang kedua, membandingkan pendapat ulama syarah dalam mensyarahi hadis. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa memahami hadis dengan metode ini mempunyai cakupan yang sangat luas. Tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis lain, melainkan membandingkan pendapat para ulama, para pensyarah yang dalam memahami hadis. Ciri-ciri metode muqorin ada dua. Yang pertama, membandingkan analisis redaksional hadis, periwayat-periwayatnya, dan kandungan maknanya. Yang kedua, membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan hadis tersebut. Perbandingan pendapat dari para pensyarah sebelumnya, baik dalam ruang lingkup kandungan makna hadis maupun korelasi munasabah hadis tersebut. Lalu kelebihannya apa saja? Yang pertama, memberikan wawasan pemahaman yang relatif lebih luas kepada pembacanya dibandingkan dengan metode lainnya. Dua, membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang jauh berbeda. Dengan menggunakan metode ini sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang sebuah hadis. Yang keempat, pensyarah didorong untuk berwawasan keislaman yang luas karena
mengkaji mengenai berbagai hadis serta pendapat-pendapat para pensyarah lainnya. Lalu kekurangannya apa? Yang pertama, kitab syarah yang menggunakan metode ini tidak relevan bagi mereka yang menjadi tingkat pembaca pemula karena pembahasan yang dikemukakan terlalu luas. Kemudian yang kedua, metode ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat karena lebih mengedepankan perbandingan dibanding pemecahan masalah. Yang ketiga, metode ini terkesan lebih banyak menelusuri pemahaman lama daripada mengemukakan pendapat baru. Sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian materi banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun wa salam alaika ya Nabi Habibi ya Muhammad ataita bis salam